Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Bau apa ini ya? Apa yang ayah lakukan dengan ember-ember ini? Ayah mengumpulkan air seni kelinci-kelincimu ke dalam ember itu, nak. Wah, pantas. Bau sekali ya. Memangnya untuk apa air seni kelinci ini ayah kumpulkan? Begini, Vito, meskipun berbau, air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai pupuk cair organik untuk tanaman. Tanaman akan tumbuh dengan subur dengan pupuk cair ini, nak. Selamat sore Pak Jatmiko. Selamat sore, Mbah Prapto. Ada yang bisa saya bantu, Mbah? Begini Pak, saya kesini ingin meminta air seni kelinci untuk pupuk Pak. Oh iya, Mbah. Kebetulan saya baru saja mengumpulkan dalam ember-ember ini. Vito, Iya ayah. tolong ambilkan ember-ember itu untuk Mbah Prapto, nak. Terima kasih Pak Jatmiko. Ayah, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Mbah Prapto? Kan sayang ya. Iya, Vito. Kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan. Kita harus ikhlas dan sukarela, karena kita termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saling membantu dan tolong-menolong merupakan bentuk pengamalan Pancasila, Vito. Iya ya, kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali, nak. Sekarang, ayo bawa ember-ember itu ke mobil, lalu kita antar ke rumah Mbah Prapto. Oke ayah. Ayah, mengapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Begini, nak. Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hal baru. Dari zaman dahulu, nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat kita. Nilai Pancasila perlu dikembangkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak dapat mencapai semua itu, nak. Aku masih belum mengerti ya. Bisakah ayah jelaskan lebih jauh lagi? Baiklah, Vito. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini mewajibkan kita untuk beriman kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati antar pemeluk agama. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Iya ya, kami di sekolah selalu memberi kesempatan teman-teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya. Nah, yang kalian lakukan itu merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila, sila yang pertama, nak. Lalu bagaimana dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya? Penerapan nilai sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau makna dan nilai yang terkandung dalam sila ketiga, aku tahu ayah, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Apakah benar begitu, ayah? Benar sekali yang kamu katakan, nak. Lalu, bagaimana dengan nilai sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aku masih belum mengerti ya. Begini, nak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama.
Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita juga harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu, bagaimana dengan nilai sila kelima, Ayah? Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan dengan menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita harus bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Wah, sekarang aku mulai paham ya. Aku akan selalu menghafal nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, Nak, tetapi kamu harus menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan. Iya ya, aku akan berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah sampai, Nak. Ayo turunkan ember-ember itu di rumah Mbah Prapto. Setelah itu, Ayah akan mengajakmu ke suatu tempat. Baiklah, Ayah. Wah, tempat ini sangat indah ya. Iya, Nak. Dari puncak gunung ini, kita bisa mengamati kondisi dan letak geografis lingkungan sekitar kita. Kondisi geografis. Apa maksudnya ya? Begini, Vito. Kondisi dan letak suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu secara astronomis dan secara geografis. Secara astronomis maksudnya kita melihat suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan secara geografis maksudnya kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan nyata di permukaan bumi. Berarti apa yang aku lihat di depan mataku ini adalah contoh kondisi geografis ya? Benar sekali, anakku, tetapi penglihatan kita terbatas, sehingga kita tidak bisa melihat kondisi geografis secara luas dan menyeluruh. Misalnya, untuk tahu kondisi geografis Indonesia, kita tidak bisa melihatnya dari sini, Nak. Padahal aku sangat ingin tahu keadaan geografis negara kita ya. Kalau begitu, ayo kita pulang sekarang, Nak. Ayah akan tunjukkan dengan simulasi menggunakan virtual reality. Hore! Ayo kita mulai, Nak. Perhatikan tampilan yang nampak pada kacamata virtual reality tersebut. Oke, Ayah. Aku melihat sebuah peta ya. Itu adalah peta Indonesia, Nak. Sekarang coba amati baik-baik peta tersebut. Lalu cobalah menentukan letak astronomis Indonesia. Iya ya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali, Nak. Sekarang perhatikan baik-baik keadaan Indonesia secara geografis. Apa saja yang kamu temukan? Dalam peta ini, Indonesia nampak terdiri dari banyak sekali pulau ya. Oh iya, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Benar yang kamu katakan, Nak. Karena terdiri dari beribu-ribu pulau, maka Indonesia disebut negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut membentang dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan.
luas perairan Indonesia adalah 2/3 luas Indonesia. Wah, Indonesia memiliki banyak julukan ya. Masih ada lagi nak, kondisi geografis Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, berdasarkan hal tersebut, Indonesia disebut negara agraris nak. Wah, aku semakin tertarik mempelajari keadaan geografis Indonesia ya. Baiklah Vito, sekarang coba amati lagi peta tersebut. Tahukah kamu, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis. Posisi strategis? Apa maksudnya ya? Bisa kamu lihat bahwa Indonesia terletak di antara posisi silang, yaitu di antara 2 samudra dan di antara 2 benua. Iya ayah, benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tapi mengapa letak tersebut dianggap strategis ya? Begini nak, letak Indonesia yang berada di antara 2 benua membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di kedua benua tersebut. Sedangkan letak Indonesia yang berada di antara 2 samudra membuat Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan menjadi transit jalur perdagangan dunia. Wah, dengan keadaan geografis yang semacam ini, ternyata banyak keuntungan juga bagi Indonesia ya. Benar sekali Vito. Sekarang ayo kita lanjutkan kembali mempelajari keadaan geografis Indonesia. Amati peta tersebut, lalu tentukan batas-batas wilayah Indonesia. Baiklah ayah. Sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Negara Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua New Guinea dan perairan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan Indonesia, untuk batas darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya, ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Bagus sekali nak, kamu telah menyebutkan batas geografis Indonesia secara lengkap. Terima kasih ayah, hari ini aku sangat senang mendapatkan banyak sekali pengalaman.